untuk laporan telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu, kemudian laporan tersebut baru disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin. Jadi logikanya dibalik, penyitaannya dilakukan terlebih dahulu, baru mendapatkan izin kemudian. Hal tersebut menurut ahli yang kami hadirkan memang dapat dilakukan, tapi dalam kondisi-kondisi mendesak atau dalam kasus operasi tangkap tangan. Yang mana hal tersebut tidak ada di dalam kasus ini. Harik sudah dalam penguasaan termohon dalam hal ini Ditreskrimber Polda Metro Jaya, sudah ditangkap, maka seharusnya proses izin penyitaan dilakukan sebagaimana yang ditentukan seharusnya gitu, bukan dalam konsep kasus-kasus mendesak. Jadi hal ini juga kami soroti sebagai suatu pelanggaran yang terdapat dalam upaya paksa dari Harik Anhar. Kemudian penetapan tersangka tanpa didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka serta tanpa terdapatnya dua alat bukti yang diperoleh secara sah. Balik lagi tadi soal tidak terdapatnya uji laboratorium forensik yang dilakukan terhadap alat bukti yang diperoleh secara elektronik, maka sudah sepatutnya dianggap tidak sah. Terlebih lagi dalam kasus ini polisi sudah memiliki bias atau mengutip istilah yang digunakan oleh Aristo Pangaribuan, seorang ahli hukum acara pidana. Dalam praktik-praktik seperti ini, penegak hukum memiliki kecenderungan mempraktikkan yang namanya tunnel vision. Jadi memang sudah ada tuduhan terhadap seseorang, kemudian bukti yang dicari adalah untuk hanya sebatas untuk mendukung tuduhan tersebut, alih-alih mencari kualitas, mencari bukti yang memiliki narasi atau tuduhan yang dari awal sudah ditetapkan oleh termohon. Seperti itu. Dan yang terakhir, kami juga mendapatkan fakta dari bukti yang disampaikan oleh termohon, yakni pemeriksaan terhadap ahli dilakukan pasca Harik ditetapkan sebagai tersangka, dan bobot pertanyaannya semua hanya diarahkan pada lagi-lagi untuk mendukung tuduhan yang sudah dikonstruksikan kepada klien kami, kawan kita semua, saudara Harik Anhar. Jadi dalam menentukan apakah suatu tindak pidana, khususnya dalam kasus Undang-Undang ITE, itu memang ada ketentuan untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan cara polisi memeriksa keterangan beberapa ahli yang bersangkutan dengan tindak pidananya. Tapi dari bukti-bukti yang disampaikan dapat kami temui bahwa keterangan ahli yang dimintakan oleh kepolisian itu baru dilakukan pada tanggal 3 September. Dan ahli-ahli yang dihadirkan atau yang di BAP oleh pihak termohon itu tidak semuanya memiliki kausalitas dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Harik Anhar. Jadi kurang lebih itu sorotan utama terhadap kasus dan temuan-temuan kami dalam proses permohonan pra-peradilan dalam pemohon atas nama Harik Anhar di kasus melawan Ditreskrimber Polda Metro Jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tuma atas penjelasan yang sangat komprehensif. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Judianto selaku penanggung jawab kasus Harik Anwar di bagian krimum. Mungkin kepada Bang Judianto dipersilakan. Terima kasih rekan-rekan media. Nah, Harik Anwar ini juga selain ditersangkakan di cyber, juga tersangka di kriminal umum di Polda Metro Jaya dengan beberapa tuduhan atau dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Harik Anwar. Ada pasal 160 KUHP tentang penghasutan, ada terkait dengan IT tentang transmisi informasi, dan terkait dengan perlindungan anak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya di cyber itu, dan juga di kriminal umum ini. Nah, sama juga bahwa ini kan indikasi kriminalisasi kepada Harik Anwar yang sebenarnya tidak melakukan sebuah tindak pidana yang dituduhkan kepada Harik
Anwar ini sehingga terkesan ini dipaksakan. Nah, Karif Anwar ini pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya itu bahwa sebetulnya tiba-tiba ini tersangka, padahal sebagaimana yang disampaikan tadi di cyber tanpa ada prosedur diperiksa dulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi. Nah, tanggal 31 Karif Anwar itu mendapatkan surat tembusan yang ditujukan sebenarnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka. Nah, sebetulnya dari hal ini sudah tidak sesuai dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diperiksa dulu sebagai calon tersangka, tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang menjadi kesalahan mendasar yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana kepada Karif Anwar ini di kriminal umum. Nah, yang lain pada tanggal 4 September ini si Karif Anwar ini langsung yang diperiksa sebagai tersangka karena sebelumnya dia ditahan di cyber, tapi di Bon ini dibawa oleh anggota Polda Metro Jaya untuk diperiksa di kriminal umum. Nah, ini orang yang sama yang dituduhkan di bagian-bagian unit yang berbeda, sehingga ada berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada Karif Anwar ini selain di cyber juga di kriminal umum. Nah, ini yang menjadi ketidaklayakan dalam proses hukum ini. Di cyber juga tidak layak proses prosedurnya, di kriminal umum juga tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, selain itu juga prosedur yang dilanggar dalam hal ini adalah bahwa tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, minimal 2 bukti permulaan yang cukup sebenarnya harus dipenuhi oleh pihak kepolisian, tapi dalam kasus ini tidak ditemukan. Jadi padahal di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 sebetulnya menyatakan bahwa penetapan tersangka itu seminimalnya harus memenuhi 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Nah, itu tidak bisa diabaikan oleh pihak kepolisian, tapi nyatanya dalam kasusnya Karif Anwar ini tidak dipenuhi oleh pihak Polda Metro Jaya, sehingga penetapan tersangka Karif Anwar ini di kriminal umum ini mengakibatkan ini tidak sah. Makanya dalam permohonan pra peradilan yang kami ajukan ke pengadilan ini, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semestinya memutuskan ini besok untuk membatalkan status penetapan tersangka oleh Karif Anwar ini karena tidak sesuai dengan yang tadi prosedurnya penetapannya sebagai tersangka. Untuk sementara demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Judianto. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Bang Yubi Harahap dari Halo selaku penanggung jawab kasus Del Pedro. Mungkin kepada Bang Yubi dipersilakan. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Untuk pra peradilan kami ajukan sudah selesai dan menyerahkan kesimpulan di hari Kamis. Kemudian saya ingin menjelaskan soal apa sih yang menjadi bukti dari penyidik untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka. Nah, dari yang kami lihat di persidangan pra peradilan, pihak Polda sudah menyerahkan dan menjelaskan apa yang menjadi bukti dalam penetapan tersangka untuk Del Pedro.
soal dua alat bukti itu yang digunakan adalah saksi, keterangan saksi ya. Kemudian satunya lagi adalah ahli. Saya mau fokus di bagian saksi dulu. Polda Metro Jaya menjelaskan sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi terkait hal yang dituduhkan kepada Del Pedro. 22 orang saksi itu diantaranya dua saksi orang dewasa, satu saksi pelapor orang dewasa, tapi itu notabene adalah dari pihak kepolisian, dari Polda Metro Jaya. Sisanya adalah anak di bawah umur. Nah, kemudian kritik kami soal penetapan tersangkanya dalam konteks saksi adalah ini, anak tidak bisa digunakan sebagai saksi dalam konteks keterangan saksi yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan keterangan saksi orang dewasa, jika keterangan itu tidak berdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan sebagai saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apa itu keterangan saksi yang berdiri sendiri? Itu maksudnya adalah saksi yang melihat langsung. Saksi yang melihat langsung terkait soal peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kami sudah memeriksa keterangan-keterangannya, BAP para saksi yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak Polda Metro Jaya saat sidang pra-peradilan. Kami tidak melihat keterangan soal kesaksian langsung terhadap peristiwa atau perbuatan yang dituduhkan kepada Del Pedro gitu. Keterangan itu secara umum ya, benang merahnya adalah hanya melihat ya ada kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Oke. Kemudian ada perusakan fasilitas umum di Jakarta yang benar terjadi. Lalu kemudian pelakunya ditangkap, ya pelakunya ditangkap, itu yang tadi pelajar. Salah satu yang mereka sampaikan itu kan ada yang bawa anak panah dan senjata tajam seperti arit gitulah. Nah, oke, dua hal itu ada, mereka bisa buktikan, tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana atau siapa saksi yang melihat bahwa Del Pedro melakukan satu tindak pidana soal penghasutan, menyampaikan berita yang tidak benar, atau merekrut para pelajar untuk melakukan demonstrasi anarkis. Gak pernah ada. Artinya dari seluruh keterangan saksi yang di BAP oleh pihak kepolisian, yang di BAP oleh penyidik, keterangannya tidak berdiri sendiri, tidak bisa digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka gitu. Nah, itu jelas ya. Lalu kemudian ahli, dari keterangan saksi tadi dipasangkan dengan keterangan ahli untuk mengejar target dua bukti yang cukup, satu saksi, satu ahli. Nah, kritik kami terhadap hukum acara kita, di dalam persidangan pokok perkara, majelis hakim itu tidak terikat terhadap keterangan ahli. Hakim itu hanya terikat dan harus mempertimbangkan misalnya seperti bukti surat atau keterangan saksi yang melihat langsung, saksi yang berdiri sendiri. Keterangan ahli bisa diabaikan menurut penilaian hakim. Nah, kalau hakim pada sidang pokok perkara tidak terikat dan bisa mengesampingkan keterangan ahli, lalu bagaimana mungkin saat penetapan tersangka keterangan ahli digunakan untuk menjerat seseorang?
yang kemudian berdampak pada perampasan hak asasi manusia seseorang. Ahli yang seperti apa yang bisa digunakan, atau polisi bisa menggunakan ahli siapa saja untuk memenuhi prosedur dua alat bukti. Begitupun keterangan saksi. Penyidik bisa saja memeriksa seseorang apapun keterangannya. Yang pasti dia hanya mengejar soal jumlah dua alat bukti yang cukup. Ya. Jadi itu semua kelemahan-kelemahan atau hal yang tidak layak untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka, gitu. Nah, mestinya majelis hakim secara bijaksana ya bisa melihat hal itu dan juga bisa memahami konteks yang terjadi, gitu. Lalu kemudian di dalam persidangan pihak Polda Metro Jaya itu mengakui, ya benar kami nggak pernah periksa Del Pedro sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Alasan mereka adalah diskresi untuk menggunakan diskresi dalam kewenangannya untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu. Nah, jadi apakah diskresi ini bisa digunakan untuk melanggar hak asasi orang lain, dan diskresi itu berdampak pada perampasan hak orang lain? Jelas itu melanggar hak asasi manusia. Alasan diskresinya apa? Kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Secara hukum diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Lalu di sini saya menjabarkan bahwa diskresinya bertentangan dengan apa? Diskresi yang digunakan oleh pihak kepolisian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa maka putusan nomor 21 2014 itu menyebutkan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memiliki dua alat bukti yang cukup dan memeriksa keterangan si saksi yang akan jadi tersangka. Kalau di putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan dia sebagai calon tersangka. Jadi dia menggunakan dana. Artinya seberapa bagus pun kualitas, ya bukan hanya kuantitas, seberapa bagus pun kualitas bukti yang dimiliki oleh penyidik, maka dia juga harus memeriksa si calon tersangka tadi dalam konteks saksi pada saat itu. Tujuannya apa kata Mahkamah Konstitusi? Tujuannya untuk transparansi, kemudian untuk menghindari kesewenang-wenangan, dan untuk memenuhi atau menjaga hak asasi manusia seseorang. Itulah pentingnya kenapa si calon tersangka mesti diperiksa dulu. Di dalam forum itulah ketika dia diundang sebagai saksi, ya, saksi yang dilaporkan, maka dalam itu juga ada kesempatan buat dia, buat Del Pedro untuk menjelaskan hal-hal yang dituduhkan kepada dirinya, gitu. Itulah pentingnya. Lalu kemudian apakah sudah ada yang mempraktikkan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah sudah pernah terjadi peristiwa yang sama dengan Del Pedro? Jawabannya ada. Peristiwanya, putusannya di tahun 2024, baru tahun lalu. Itu di 8 Juli 2024, putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Prapit Pengadilan Negeri Bandung itu membatalkan membatalkan status tersangka terhadap seseorang karena penyidik tidak pernah memeriksa si tersangka sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Spesifik disebutkan rujukan dari Hakim Pra-peradilan PN Bandung itu
keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014. Di situ juga dijelaskan kembali seberapa kuat pun kualitas dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, dia mesti periksa dulu si tersangka sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Mesti diperiksa dulu. Nah, dua hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Persoalan pertama tadi adalah soal saksi yang tidak bisa digunakan untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka, dan soal yang kedua itu Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, soal proses hukumnya pun Del Pedro ini kan dilaporkan LP-nya itu di 29 Agustus 2025. Kemudian di hari yang sama terbit surat perintah penyidikan. Kemudian besok harinya Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka di 30 Agustus 2025. Nah, ini dia yang menjadi persoalan. Ini sangat cepat sekali. Kita tidak tahu apa yang menjadi kepentingan dari pihak kepolisian melakukan hal-hal yang seperti ini. Kalau alasan dari pihak kepolisian adalah untuk menangani kondisi negara yang pada saat itu sedang mengalami kerusuhan, kalaupun pada waktu itu ada urusan yang mendesak, pertanyaannya apakah Del Pedro adalah orang yang turun langsung ke lapangan, membawa sedemikian peralatan, kemudian melakukan kerusakan terhadap fasilitas publik? Jawabannya kan tidak, atau setidak-tidaknya hingga hari ini saat persidangan pra-peradilan bukti itu nggak pernah ada. Atau pertanyaan kedua, apakah Del Pedro melakukan satu postingan atau melakukan penghasutan atau mengumpulkan sekelompok orang spesifik mengajak orang itu untuk melakukan pembakaran, perusakan fasilitas publik, menyerang aparat kepolisian, aparat negara dan seterusnya? Gak pernah ada. Selama proses persidangan itu tidak pernah ada. Selama proses BAP pun tidak pernah ada. Nah, jadi soal keterangan saksi yang tadi saya sebutkan, ada 22 keterangan saksi. Kendati Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka, selama dia di BAP tidak pernah dikonfirmasi kepada Del Pedro soal 22 orang ini yang digunakan saksi oleh pihak kepolisian. Meskipun saat BAP itu dikonfirmasi kepada Del Pedro, perbuatan Anda adalah ini yang kami sangkakan, saksi yang kami gunakan untuk mendukung atau tuduhan kami tentang perbuatan Anda adalah ini dan itu. Itu nggak pernah ada. Memang pada saat BAP Del Pedro ditunjukkan foto 2 orang pelajar yang membawa apa tuh seperti alat tajam itu, seperti arit gitu yang bengkok. Kemudian menunjukkan anak panah. Ditanyakan kepada Del Pedro, apakah Anda mengetahui orang itu? Del Pedro bilang, nggak tahu. Tapi penyidik tidak pernah menjelaskan. Ini ada 2 orang anak, namanya ini, kami tangkap di sini, mereka melakukan ini, mereka sebut mereka adalah suruhan dari Anda. Nggak pernah ada. Atau 2 orang anak ini mendapat pemberitahuan yang tidak benar, mereka terinspirasi dari pemerintahan Lokataru untuk melakukan satu aksi kerusuhan. Itu juga nggak pernah ada, gitu. Nah, itu hal-hal yang yang sangat kami sayangkan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya kepada Del Pedro, dan kami meyakini bahwa motif dari Polda Metro Jaya bukan semata-mata untuk pro justisia, bukan semata-mata untuk siapa sebenarnya yang melakukan
peristiwa kerusuhan di 25 Agustus 2025 sampai 29 Agustus 2025, Del Pedro ya kami bisa mengatakan bahwa Del Pedro ini hanya kambing hitam dari negara, kambing hitam untuk seolah-olah mereka sudah berhasil menangani kerusuhan dan mencari dalangnya gitu. Tapi itu secara persidangan, secara bukti selama proses peradilan, selama BAP, menurut keyakinan kami itu tidak benar gitu. Del Pedro ini dan teman-teman yang lain, 4 tersangka lainnya adalah jelas statusnya sebagai tahanan politik pro demokrasi gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yubi. Selanjutnya adalah pemaparan dari Kak Aisyah Humaida dari LBH Masyarakat yang sekaligus sebagai penanggung jawab dari kasus Syahdan. Mungkin kepada Kak Aisyah dipersilakan. Terima kasih, selamat siang untuk teman-teman dan rekan media. Jadi setelah rentetan panjang dalam waktu 7 hari terakhir ini, perjalanan persidangan sama dengan teman-teman yang lain bahwa benang merahnya adalah ada proses kewenangan dari upaya paksa dari hingga penangkapan, penahanan hingga penetapan tersangka. Dan hasil dari proses pra peradilan ini semakin membuktikan baik dari alat bukti yang kami ajukan sebagai penasihat hukum, yaitu 26 alat bukti surat, 2 ahli pidana dan ahli konstitusi, dan termasuk juga 87 alat bukti surat dari termohon dan 1 ahli dari termohon juga, semakin meyakinkan bahwa ada proses kewenangan yang memang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Pertama, serupa dengan teman-teman yang lain, kita bicara soal kronologis yang tidak masuk akal. Secara singkat, misalnya dalam proses penangkapan Syahdan, pertama tidak dimulai dengan proses pemeriksaan sebagai saksi, yang juga bagaimana kemudian gelar perkara untuk gelar pertama dari lidik ke sidik itu masih belum ada penetapan tersangka, gelar perkara yang kedua masih belum ada penetapan tersangka, namun kemudian pada gelar perkara yang ketiga sebelum dilakukan penetapan tersangka terhadap Syahdan, pada jam 7 polisi itu baru memeriksa ahlinya pada jam 5 sore. Jadi artinya dalam 2 jam itu mereka menggelar gelar perkara yang sudah ada penetapan tersangka dengan sangat bukti dengan cukup waktu yang sangat pendek. Di luar itu saksi-saksi yang sebenarnya tidak punya korelasi dan sebelumnya teman-teman juga menjelaskan tentang kausalitas itu diperiksa dalam waktu yang bersamaan di antara jam 13 sampai jam 13.15. Yakni jumlah yang diperiksa adalah 14 orang tersangka. Jadi ini sangat-sangat tidak masuk akal kalau memang yang dikejar adalah kriminalisasi, mungkin itu mereka dapat, tapi bagaimanapun juga itu juga disebutkan oleh ahli dalam persidangan bahwa suatu hal yang terburu-buru, suatu hal yang dipaksakan dalam konteks ini adalah kriminalisasi, maka akan ada banyak proses hukum yang tercecer. Di antaranya adalah itu. Dan kemudian yang paling krusial adalah salah satu saksi yang merupakan saksi anak diperiksa dalam waktu yang tidak wajar, yaitu jam 21.30, di mana kalau kita ngacu pada undang SPPA misalnya, bagaimana kemudian anak itu harus diperiksa dengan jam wajar dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan jam istirahat anak, termasuk juga pada saat pemeriksaan yang berlangsung pada malam hari itu tidak ada pendamping baik dari orang tua, kuasa hukum maupun pendamping lain yang seharusnya mendampingi anak pada saat pemeriksaan. Nah, yang kedua, perdebatan panjang dalam proses pra-peradilan itu adalah kita membicarakan soal SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sebagaimana menjadi dasar dalam pra-peradilan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyidik untuk memberikan SPDP dalam waktu 7 hari. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Lagi-lagi polisi menegaskan dengan alasan diskresi, menganggap situasi penangkapan ini hal kedaruratan yang memang harus dilakukan. Tapi baik dari ahli yang kami ajukan maupun ahli yang termohon ajukan menyepakati bahwa SPDP itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan dan putusan MK bersifat erga omnes, artinya itu harus dilakukan oleh pihak siapapun dan tidak boleh dikecualikan, termasuk juga penyidik.
di luar itu banyak juga perdebatan yang bagaimana kita melihat baik keterangan-keterangan yang diberikan ahli termohon memang ada yang mendukung keterangan argumentasi yang kami ajukan mengenai kesewenang-wenangan, tapi ini juga semakin membuktikan bahwa ada beberapa keterangan yang sifatnya dipaksakan dan bagaimana kemudian juga mengilustrasikan penyidik sangat memaksakan penetapan tersangka ini. Jadi ini semakin memperkuat dan seharusnya pra-peradilan yang kemudian putusannya akan dibacakan pada hari Senin besok menjadi ruang yang paling netral untuk memutuskan apakah proses penetapan dan penahanan ini benar-benar secara prosedur atau sebenarnya melanggar hak konstitusi bagi Syahdan. Dan dari proses persidangan ini semakin jelas bahwa memang itu semakin membuktikan ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik. Mungkin saya berhenti di sini dulu, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Aisyah atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan dari Bang Muhammad Nabil dari LBH Jakarta selaku penanggung jawab dari kasus Muzaffar. Untuk Bang Nabil dipersilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabil dari LBH Jakarta. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa temuan dalam persidangan kasus Muzaffar Salim ya, yang kita akan mulai dari peristiwa penangkapannya yang tidak dibantah sama termohon atau Polda Metro Jaya pada saat persidangan gitu. Benar bahwasannya pada tanggal 2 September 2025 sekitar pukul 1.30 sampai 2 pagi dini hari itu terjadi penangkapan di kantin Polda Metro Jaya terhadap pemohon atau Muzaffar Salim tanpa disertai surat tugas, surat perintah penangkapan dan alasan-alasan yang seharusnya dijelaskan gitu. Penyidik hanya menyampaikan akan diperiksa, tapi ketika kuasa hukum pemohon bertanya statusnya apa, itu sama sekali tidak dijawab secara jelas gitu ya. Langsung akhirnya Muzaffar Salim dibawa untuk diperiksa dan baru pada saat itulah diketahui Muzaffar Salim ditetapkan sebagai tersangka dan surat perintah penangkapannya itu belakangan diserahkan. Jadi tidak pada peristiwa penangkapan di awal atau tidak dijelaskan dari awal gitu. Kemudian fakta dalam penangkapan bahwa benar tidak mengenalkan diri penyidik yang menangkapnya, belakangan baru diketahui siapa nama penyidiknya gitu. Kemudian ya ini fakta yang tidak terbantahkan, termohon tidak mengajukan saksi ataupun tidak membantahnya secara pasti gitu. Nah, dalam prinsip-prinsip penangkapan itu seharusnya disertai surat tugas, surat perintah penangkapan dan dijelaskan ya dalam alasan-alasan penangkapannya. Itu ada di pasal 17 dan 18 KUHP, pasal 18 ayat 2 Perkapolri 6/2019, bahkan Perkabar Reskrim 1/2022. Itu harus dijelaskan. Nah, setelah diketahui benar bahwa adanya penangkapan, kemudian timbul ternyata Muzaffar Salim ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta dalam pra-peradilan menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap Muzaffar Salim menurut Polda Metro Jaya berdasarkan saksi-saksi dan satu ahli. Nah, ketika kita coba meng-cross check bukti-bukti surat yang ada pada bukti termohon gitu ya, tidak ada satupun saksi yang menyatakan nama Muzaffar secara langsung gitu. Jadi ini kesimpulan dari mana, logika dari mana ketika tidak ada yang menyebutkan secara langsung nama Muzaffar, kemudian Muzaffar ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan tidak ada kesempatan untuk diperiksa gitu ya, langsung ditangkap. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan bukti terkait laporan hasil gelar perkara, itu kami tidak melihat nama atau identitas Muzaffar Salim. Sehingga jadi pertanyaan ini, nama Muzaffar Salim muncul dari mana gitu ya? Sedangkan dalam kesaksian kemudian laporan hasil gelar perkara itu tidak ada nama Muzaffar Salim gitu.
Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip mekanisme atau penetapan tersangka berdasarkan putusan MK 21 tahun 2014 yang harus memiliki 2 alat bukti yang sah, kemudian dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka gitu, kecuali dalam keadaan in absentia gitu. Nah, kemudian dalam kita menarik garis ke keterangan saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada saksi anak yang tidak didampingi orang tua ataupun pendamping sosial lainnya gitu. Ini bertentangan dengan undang-undang SPPA gitu. Tentunya ini kita dapat menilai ini alat bukti yang tidak sah ya, karena prosedurnya tidak dilengkapi, tidak ada surat panggilan saksi yang seharusnya ada surat panggilan saksi berdasarkan KUHP gitu. Nah, justru ini jadi pertanyaan. Dan dalam ahli kami tidak menemukan adanya surat tugas sebagai ahli gitu. Nah, kemudian ketika Muzaffar diperiksa, kemudian ada proses penyitaan di barang milik Muzaffar, yaitu HP-nya gitu ya. Nah, proses penyitaan ini tidak didahului dengan adanya surat izin dari pengadilan negeri setempat, yang mana menurut KUHP seharusnya ada surat izin dari pengadilan negeri setempat gitu. Belakangan baru diketahui surat izin dari pengadilan setempat itu baru diajukan tanggal 10 September 2025. Ini jauh banget dari peristiwa penangkapannya gitu. Ini justru terkesan dan dinilai penyidik Polda Metro Jaya tidak banyak kelalaian, tidak menepati dari prosedur penyitaan itu sendiri, karena Muzaffar Salim tidak dikategorikan sebagai tertangkap tangan gitu. Itu tidak jelas, karena tidak jelas juga alasan penangkapannya seperti apa. Tiba-tiba dia kejak mau diperiksa, padahal surat pemanggilan untuk diperiksanya pun tidak disampaikan gitu. Kemudian ketika penyitaan terjadi, ada namanya bukti laboratoris forensik gitu. Faktanya HP-nya Muzaffar itu terkunci, jadi tidak bisa melihat kesesuaian perkara yang dituduhkan terhadap Muzaffar Salim. Nah, ini seharusnya menggugurkan penyitaan yang terjadi gitu ya, karena dari HP-nya Muzaffar Salim nggak ada kesesuaian terkait perkaranya gitu ya. Kemudian dalam proses penyidikan juga gini, laporan hasil gelar gelar perkara itu terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk menetapkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu ada di jam 11 siang. Tapi BAP saksi, ada satu BAP saksi dalam kerangka penyidikan pro justisia itu terjadi pada tanggal 29 Agustus pukul 10. Jadi muncul dulu BAP saksinya, baru laporan hasil gelar perkara. Yang mana laporan hasil gelar perkara ini kan untuk menetapkan suatu peristiwa itu dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian baru ada surat perintah penyidikan. Nah, ini kami menilai adanya kecacatan ya dalam proses penyidikan itu sendiri. Kemudian tidak ada SPDP sepanjang hari ini bahkan. Kemudian ada juga dalam berita acara penahanan itu tidak disebutkan jamnya gitu. Maksudnya sengaja tidak diisi, tapi padahal ada frasa pukul titik-titik WIB gitu ya kira-kira. Nah, kemudian dalam surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan gitu tercantum peristiwa penangkapannya di tanggal 1 September 2025, padahal faktanya penangkapan di tanggal 2 September 2025. Intinya banyak ketidakkonsistenan mulai dari administrasi penyidikan sampai dengan prosedurnya. Nah, akhirnya beberapa hal ini berkaitan dengan pandangan ahli yang kita ajukan dalam pra peradilan.
yang pada pokoknya bahkan ahli dari termohon Polda Metro Jaya menyatakan ketika ada intinya ketika ada administrasi penyidikan dan prosedur yang tidak terpenuhi, maka itu tidak boleh dan memiliki nuansa pelanggaran HAM di dalamnya, atau secara jelas dikatakan itu pelanggaran HAM gitu. Nah, ini justru mendukung dalil-dalil kesimpulan kita dalam pra peradilan. Selain daripada putusan MK nomor 21 2014 terkait penetapan tersangka disertai dan pemeriksaan tersangka itu harus dipenuhi, itu juga yang kami pandang pra peradilan ini seharusnya membebaskan Muzaffar Salim dari segala proses penetapan tersangka, penangkapan yang sesuai wewenang, kemudian adanya penyitaan yang tidak sesuai gitu dengan prosedur dan keterkaitan perkaranya. Dan kami pandang seluruh rangkaian penyidikannya itu tidak tepat, banyak kesewenang-wenangan dan banyak pelanggaran. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nabil atas pemaparannya. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kami perwakilan dari keluarga korban. Mungkin dari keluarga para korban bisa menyampaikan sepatah dua patah untuk menjelaskan kepada media. Dari keluarga Bang Pedro dulu, apakah ada? Ya, terima kasih. Saya orang tua Pedro, nama saya Denny Rismansyah. Saya menyimak dengan sebaik-baiknya ya yang dikemukakan tadi. Itu ada pertanyaan besar. Saya bicara di level polisi dulu ya. Mengapa polisi berani melakukan berbagai kesalahan seperti yang disampaikan oleh para lawyer ini? Jawabannya cuma satu, yakin dia punya kekuasaan dan tidak tersentuh. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu itu nanti kepada keputusan. Kalau hakimnya tidak mengembalikan lagi kepada hukum, maka yang terjadi ditolak semua. Kecuali kalau hakimnya kembalikan ini ke hukum semua akan bebas. Nah, jadi itu problem kita, ya, karena ini politik dicampur sama hukum atau hukum dicampur sama politik. Jadi saya sebagai mantan pengajar, teksnya ini, yang disampaikan oleh para lawyer di sini. Itu sudah betul, Tapi konteksnya ini konteks politik. Jadi saya sebagai orang tua, bingung menghadapi kepastian ini. Karena kalau ini sesuai dengan kriteria hukum, itu dari kesimpulan itu sudah tahu Karena ada kriteria ukuran-ukuran yang tadi disampaikan itu. Ya, sepertinya itu ada serpihan-serpihan kecil, tapi itulah yang menyebabkan kesewenang-wenangan. Ya, jadi tidak menghargai begitu gampang manusia didorong dimasukin ke penjara, dihabisin segala haknya. Kenapa? Ya karena kita nggak punya kekuasaan. Ya, dari sejak awal di undang-undang disebut penegak hukum itu, yang terpinggirkan itu advokat. Ya, jadi begitu berat perjuangan advokat untuk membela. Dan sepengetahuan saya, tadi saya mengutip moderator mengatakan ini tapol, tahanan politik. Tapol juga bisa disebut tahanan polisi. Tapol ada yang terpakai tahanan politik. Dalam pengetahuan saya, belum ada sejarahnya tahanan politik lepas dari peradilan. Ya, kecuali kalau saya salah Yang disampaikan ada yang memang lepas, misalnya Budi Gunawan, terus mantan Dirjen Pajak, Pak
Hadi, terus satu lagi ada yang lepas itu siapa, Budi Gunawan, Hadi, terus satu lagi saya lupa lah gitu ya. Itu bukan tahanan politik, tapi kalau tahanan politik gitu, no. Gitu. Nah ini menarik ya untuk ditelaah lebih dalam. Gitu. Kenapa tahanan politik tidak itu? Ya kembali lagi rumusnya, gitu, kepada kekuasaan. Jadi konsep negara hukum itu cuma teks normatif, gitu ya. Gitu. Tapi prakteknya gitu tidak sebagus itu. Nah, jadi buat saya sebagai orang tua gitu ya, kalau keputusannya ditolak gitu, saya sudah bilang sama Del Pedro, taruh aja, gunakan panggung ini gitu ya, Anda ngomong seenaknya, karena itu adalah kekuasaanmu sebagai tersangka, terdakwa. Gitu. Nggak ada kesempatan untuk apalagi menyerah. Menyerah dan lawan konteks kekuasaan sama gitu. Gitu ya. Nah jadi saya pernah nanya ke Pedro, kalau ente ikut pergerakan, hitung resiko yang mampu ente tanggulangi. Dia mengatakan, gitu, ya saya akan mengambil itu. Gitu. Gitu. Jadi silakan aja, Anda itu memang anak saya, gitu. Tapi saya nggak bisa menentukan masa depan itu. Silakan. Gitu, ya. Saya sebetulnya selama ini nggak mau campur urusan ini, gitu. Tapi ya sudahlah, jadi sudah makin mendekat gitu. Apa yang diperlukan itu adalah gitu ya, pertanyaan besarnya itu tadi gitu, kalau ada cara lain selain hukum gitu ya, saya mungkin tidak akan memilih jalur ini gitu, karena saya udah nggak percaya gitu ya pada hukum gitu, bukan karena anak saya sekarang jadi problem, jadi masalah atau jadi korban, enggak gitu. Saya nggak percaya sama hukum gitu, dan saya juga nggak percaya sama politik. Sejak saya cerita sedikit ya, sejak saya punya hak pilih sampai dengan pemilu kemarin, saya itu golput dengan kesadaran. Saya nggak ikut kampanye sosialisasi, nggak betul gitu. Karena gitu watak dari kekuasaan itu mengemis di awal, ya menghantam di belakang setelah itu gitu maksudnya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya kalau dalam konteks ke Pedro dan teman-teman yang lain gitu. Jadi udah Pedro terima aja apa yang terjadi itu, tapi kamu jangan gratisan nerimanya, harus ada perlawanan. Lawanlah dengan apa yang kamu punya. Jadi punya apa? Cuman punya pikiran dan ucapan. Gitu. Itulah senjatanya. Gitu. Nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. Gitu. Nah, kekuatan pikiran, gitu ya, saya masih percaya. Gitu. Saya masih percaya, gitu ya. Karena juga saya menyaksikan ketika saya menjadi mahasiswa, saya memang nggak seperti teman-teman seangkatan saya gitu. Tapi saya melihatnya ya gitu, nggak ada tuh perubahan yang fundamental ya, terhadap kehidupan demokrasi, keadilan, nggak ada. Gitu. Kalau saya menguatkan diri gitu ya, menjadi supi gitu, misalnya gitu ya, saya akan seikhlas pada anak saya. Gitu. Sekarang kamu disia-siakan oleh para penguasa gitu ya, tapi nanti
entah kapan gitu ya, kebenaran itu akan muncul. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan keluarga Mujafar bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Saya perwakilan dari keluarga Muzaffar Salim. Saya kakaknya Muzaffar Salim. Saya Muhammad Muntasal. Jadi mungkin menceritakan dari awal ya terkait penangkapan Muzaffar Salim yang dilakukan di kantin Polda Metro Jaya. Jadi pada saat penangkapan pun pihak keluarga tidak diberitahu. Jadi kami tidak tahu. Kami tahu dari teman atau rekannya Muzaffar Salim pada tanggal 2 September siang kalau nggak salah. Jadi dari awal aja yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan sama Bapak Ibu rekan-rekan lawyer ataupun penasihat hukum dari sini dari LBH dan lain-lain, mungkin kalau saya salah. Jadi dari awal aja Muzaffar Salim itu tidak menerima surat